Telu. Hai, gue Vian. Gua Usam. Kembali. Siapa yang ngomong kembali? Lu lah kan kayak biasanya. Ulang. Enggak, iya. Halo. Iya. Mati anjir. Gua dulu dong, biasa dong. Hai, gue Vian. Gua Usam. Kembali lagi bersama kami di Pop Talking. Ya, jadi hari ini tuh kita episode 1. Betul. Episode 1 Episode perdana. Episode perdana di tahun 2022. Benar. Nah, kita hari ini tuh mau ngapain, Des? Mau ngapain Kita mau merecap lah. Oh, recap ya Merecap namanya. kejadian-kejadian yang sempat ramai di tahun 1924. Jadi kita mau nge-recap dari bulan Januari tahun 2021 sampai Desember 2021. Oh, jadi istilahnya kita bahas kejadian-kejadian di tahun kemarin lah ya Yang sempat rame. Oh. Kita sih nggak mungkin nggak mungkin ngebahas semua kejadian yang rame pada tahun 2021. Jadi tim kita udah nyiapin beberapa event atau hal-hal yang mau kita suruh bahas gitu. ya yang rame lah. Kok gue nggak diajak briefing, Cuk? Iya, emang kita juga ini syuting nggak briefing. Langsung aja kita mulai dari bulan Januari. Yoi. Silahkan Yang Bapak pertama nih bulan Januari. Bulan Januari itu kalau ingatan kalian masih kuat itu ada vaksin pertama, ya nggak sih? Oh, vaksin pertama. Waktu itu yang Vaksinasi pertama. vaksinasi pertama itu dilakuin sama Pak Jokowi sama Raffi Ahmad. Cuman kalau nyari kejadian lucunya berarti ada yang habis divaksin terus party. Oh iya, itu yang rame. Vaksinnya rame, itunya juga rame. Yang rame vaksinnya apa itunya? Iya, jadi vaksin pertama itu Pak Jokowi karena pada saat itu ini Vaksin masih susah ya kalau nggak salah. Apa sih? susah sama ini orang-orang masih ragu-ragu. Oh iya, takut ada chip Bill Gates. Nah setelah itu besokannya apa malamnya, nah itu sempat rame media karena ada di sosial media public figure yang ngadain acara apa gitu, selamatan apa sunatan. Benar, sunatan tuh. Pokoknya rame gitu, kumpul-kumpul. Nah di situ netizen menganggap kalau misalnya bukan berarti lo kalau udah vaksin boleh bisa kayak langsung bebas gitu. Ya. Lanjut bulan Februari. Rose. Oh, Rose Blackpink. Single out. Nah ini kan karena gue orang Arab ya, jadi gue kurang paham nih yang kayak gini-gini. Ya karena Tanya langsung. ya karena gue juga orang Jawa. Jadi gue tahu. Jadi Rose itu salah satu anggotanya Blackpink, dia ngeluarin satu single lah. Maksudnya satu single solo, lagu solo gitu. Waktu itu sempat agak viral juga sih. Ini dia debut apa gimana? Enggak, kan tadinya kan satu grup di Blackpink, cuy. Enggak, maksud gue dia sebagai solo untuk pertama kali. Oh iya, baru pertama kali ngeluarin lagu gitu. Jadi ada 2 lagu waktu itu, On the Ground sama All My Life Is Gone. All My Love Is Gone. Gone judulnya. Jadi kayak Nah, lo kan sebagai fans beratnya Rose. Coba dong nyanyiin refnya. Aku mundur, alon, next. Masih bulan Februari ada Elon Musk, Tesla, pemilik Tesla, dia mendorong Bitcoin. Kayaknya ada yang lebih ngerti nih, karena lo kan anak ini kan. Enggak sih, jadi Tata boga. Elon Musk mungkin lagi iseng kali ya, dia beli Bitcoin. Gua nggak ngerti sih, tapi secara itunya gue tuh kurang paham gitu Bitcoin itu apa, karena gue nggak main Sam. Cuman karena kejadian ini Bitcoin, kripto tuh sekarang lagi banyak yang main itu, karena kan pandemi. Betul. WFH, banyak yang nyari cuan alternatif. Nah, tapi kan kalau gua nggak main, kan lu bukannya main kripto? Gue main. Coba jelasin ke gua. Karena tadi gua udah iniin Rose, so lu nyanyiin kripto. Jadi kripto itu adalah mata uang baru lah. Cryptocurrency itu mata uang baru, mata uang alternatif yang nggak tersentral gitu. Jadi dia semua orang tuh bisa, kalau misalnya lo melakukan transaksi, itu transaksi lo tuh sebenarnya secara nggak langsung diketahui semua orang.
jadi nggak terpusat di satu server. Oh. Kalau misalnya sekarang kan mata uang yang tradisional kan semua kan di satu server di perbankan kan. Oke. Jadi semua data dipegang oleh dia. Kita semua nggak ada yang tahu nih. Oke. Nah, kalau kripto itu sebenarnya Semuanya tahu. Iya, semuanya bisa mengakses dan bisa tahu gitu. Basically berarti kayak kita ini nggak sih, kayak kita beli dolar, terus Yoi. nanti harganya naik, kita jual, terus nanti kita beli pas murah gitu-gitu nggak sih? Iya, sama kayak gitu juga. Oh, basically kayak gitu. Nah, harganya naik turun juga. Jadi buat teman-teman kalau yang mau nyari cuan lebih, silahkan main judi online. Berita selanjutnya masih di bulan Februari Iya. itu ada orang yang selingkuh, bro. Ah bro, gua. Yang tadi kalau nggak tiap bulan. Nah, jadi ada public figure yang orang tuh kayak nggak nyangka nih, orang kenapa orang kayak gini bisa digosipin. Gua tahu yang Tahu kan? pakai kerudung. Nah, iya. Nah, ya jadi waktu itu sih ramenya gara-gara sebenarnya dia tuh image-nya nggak kayak gitu. Nah, Terus dia punya satu band, itu namanya band apa karawitan sih kalau kayak gitu-gitu. itu lebih Band. ke ini sih, Batavia Dancer. Kenapa rame? Karena dia itu image-nya nggak kayak gitu, kalem aja. Belum, nggak tahu sih ya, gue sampai sekarang nggak tahu nih faktanya gimana. Cuman kalau setahu gue sih belum ada. Tapi ini sebenarnya yang kita omongin siapa sih? Bulan Maret. Tuh, sekarang bulan Maret. Bulan Maret itu kalau kalian masih ingat juga ada yang rame disiarkan secara langsung. Iya nggak sih? Acara langsung iya. Iya, siaran langsung di YouTube. Oh iya, itu YouTube Deddy Corbuzier. Iya, itu ada perseteruan Dewa Kipas sama Perang bintang. Tapi lu tahu nggak sih sebenarnya kejadian dari awalnya kronologi? Iya, jadi gue sebenarnya nggak into banget di catur. Jadi gue sebenarnya Dewa Kipas dan gitu-gitu gue baru tahu gara-gara si Deddy Corbuzier itu nge-live-in sama, dan sebelum live juga kan dia sempat membahaskan tuh. Tapi gue nggak tahu, silahkan lu yang lebih tahu gimana. Jadi si bapak-bapak ini, gue lupa juga namanya, si Dewa Kipas ini. Jadi ceritanya dia tuh kayak karena dia sering main catur, terus dia tuh mainnya di game online gitu, Sam. Oh iya. Jadi dia mainnya Catur online. Mobile Legend. Waduh. Enggak, jadi dia main catur di ada salah satu situs yang memang dia tuh banyak pemain-pemain yang main di situs itu juga. Oh, profesional lah ya. Ya, profesional. Nah, ketemulah dia sama ada salah satu YouTuber dari luar negeri, dia pemain catur yang profesional. Nah, yang jadi isunya adalah jadi masalah maksudnya. Jadi si YouTuber luar negeri yang si profesional ini itu nganggep si Dewa Kipas itu nge-cheat, curang. Iya. Karena gerakannya terlalu sempurna, terus terlalu lama. Jadi dia kayak katanya sih dalam tanda kutip pakai emulator gitu loh. Terus habis itu rame lah si YouTuber luar negerinya dihujat sama netizen Indonesia ya kan. Terus datanglah nih si penyelamat. Oh, akhirnya ditantangin secara langsung. Itu penyelamatnya datang dulu. Siapa? Bang Deddy Corbuzier dulu. Ya kan, melihat momentum untuk membuat YouTube ya kan. Baru dipanggil. Nah, suruh jelasin. Nah, katanya si Dewa Kipas ini tuh karena dia pakai catatan ngomongnya ya, pakai catatan gitulah dia main. Akhirnya didatengin lah ahli pemain profesional juga dari Indonesia. Terus sempat diadu tuh kan di live tuh. Itu sih sebenarnya kalau kejadian itu semua teman-teman tahu. Cuma kalau gue appreciate-nya, catur jadi banyak yang mainin. Oh iya benar. Jadi naik lagi gitu, anak-anak kecil di sekitar rumah gue pada main catur, Sam. Betul. Tadinya cuma main Mobile Legend. Iya. Sekarang main catur di Mobile Legend. Waduh. Jadi teman-teman mungkin lebih tahu lah, lebih tahu detail di kejadiannya. Cuma Tapi yang kalau jelas itu rame banget sih. rame. Gara-gara Deddy Corbuzier ini. Yoi. Lanjut bulan April. Bulan April. Nah, di bulan April ini ada lumayan banyak event yang rame yang tim kita udah bikin. Itu yang pertama ada Money Heist sama Ikatan Cinta. Money Heist sama Ikatan Cinta, cuy. Tapi penontonnya kayak sama-sama banyak. Secara yang nonton Ikatan Cinta tuh kayak lebih dari separuh penduduk Indonesia, cuy. Dimana mayoritas Ibu-ibu. Enggak sih, mungkin kalau Money Heist itu di yang Netflix, kalau layar kaca Ikatan Cinta, maksud lo gitu. Kok layar kaca tuh? Ya kan Ikatan Cinta TV, cuy, layar kaca. Lu nonton di Money Heist di mana? Di handphone. Gua nggak nonton Money Heist, tapi kan rame nih banyak yang ngomongin. Iya. Kenapa menurut lu? Kenapa bisa rame? Karena Bagus, gampang. selain memang alur ceritanya bagus, terus jadi dia lebih ngebawa emosi di antara para pemain ini kan perampok nih ya. Iya.
ngebawa ke penonton gitu. Ada yang berselisih di dalam satu tim, ada yang saling mau bunuh-bunuhan di dalam satu tim, ada yang saling berkhianat. Nah, momen-momen itu sama sutradaranya ditangkap dengan sempurna sehingga kita sebagai penonton bisa merasakan. Kelihatan gitu. banget anak tata boga. Kalau Ikatan bagian gua dong. Selalu. Jadi gini disclaimer dulu. Ini yang nonton enggak, yang nonton mak gua. cuma lo dari belakang Gordon cuma suka ngintip-ngintip gitu kan? Enggak, gua di sebelahnya. Dia populer itu yang pertama itu ceritanya tuh nggak mainstream. Ceritanya nggak mainstream gitu. Maksudnya nggak mainstream tuh nggak kayak sinetron Indonesia pada umumnya. Ceritanya gimana coba? Jadi si Tahu gua selingkuhan doang deh ceritanya. Iya, tapi dia tuh nggak didramatisir di situnya doang gitu loh. Nggak yang sampai apa kalau zaman dulu tuh ada yang kameranya digini-gini gitu loh. Efek-efek. Nah, gitu nggak dia ngaman kayak gitu, dia ceritanya. Kalau gua sih ngerasanya dia ngopi dari drama-drama Korea gitu loh ceritanya. Terus emosi-emosinya di situ juga. Jadi gini, bokap gua itu nggak suka nonton sinetron. Itu aja dia jadi nonton. Karena emang jadi mungkin karena nggak mainstream aja ceritanya. Terus kemudian nggak ada yang namanya kayak yang ini loh, apa sih yang ngeracun gitu yang aku akan ngeracun gitu-gitu, dia nggak ada. Ya pokoknya gitu. Terus waktu itu emang sempet rame banget sampai salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia juga kan nge-brandingnya pakai mereka berdua cuy. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus sih, cuman pasarnya aja beda ya. Yoi, ya gue appreciate lah ada sinetron Indonesia yang memang, tapi awalnya ya Sam, katanya soalnya sekarang dipanjang-panjangin dan udah mulai karakteristik sinetron Indonesia dipanjang-panjangin nggak nyampe. Oke. Next itu masih di bulan April ada Atta Aurel nikah. Beritanya biasa aja sih, cuman yang bikin rame adalah silahkan, karena kan lo anti rezim. Atta dan Aurel nikah, waktu itu selamat, terus Pak Jokowi dateng, Pak Prabowo dateng. Kok lagi COVID pada datang? Nggak ngerti. Lanjut masih di bulan April juga, itu masuk ke bulan suci Ramadan. Iya. Kita harus kasih tahu dulu Ramadan tahun lalu itu lumayan spesial. Ya? Lumayan spesial karena biasanya kalau Ramadan itu orang yang ditunggu-tunggu adalah mudik. Benar, mudiknya, berkumpul keluarga, sholatnya. Benar, sholat di kampung halaman. Tapi ini karena kemarin Ramadan itu masih pandemi dan lagi lumayan gawat lah, gawat itu makanya dilarang buat pulang kampung. Menariknya banyak yang maksain nih buat pulang kampung. Betul. Sampai ada nggak sih, lu lihat nggak sih yang di berita-berita yang mereka ngumpet di belakang truk itu bro? Oh iya, yang penumpang gelap ya. Jadi dia nyamar jadi sayur-sayuran. Ada yang nyamar jadi kol, tomat. Strateginya sih bagus. Tapi lain kali jangan nyamar jadi sayur. Kalau lain kali nyamar jadi ikan, babi. Biar nggak nyalahin juga sebenarnya, cuman ya kemarin tuh banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu. Berikutnya adalah ini kota favoritnya Vian ya. Viral rame adalah penemuan babi ngepet. Yang ternyata faktanya adalah kan waktu itu ya pas waktu viral itu gue baca-baca Sam. Jadi ternyata itu babi ngepet itu dibeli di Facebook tau. Belinya. Jadi si bapak-bapaknya itu tuh dia kayak pengen bikin sensasi, terus dia beli babi. Iya. Beli babi ngepet di Facebook, terus dia sendiri kan yang viral. Iya, diviralin sendiri, terus dia mungkin karena dia pengen ini kali ya, pengen terkenal. Haus akan perhatian. Yoi. Tapi fun fact, kayaknya semua kejadian aneh dari Depok cuma. Makanya mulai dari apa? COVID. Pertama di Depok. Iya, COVID pertama Depok, orang Depok ya. COVID, terus Depok. Terus ini peraturan yang aneh-aneh tuh. Kayak lagu di lampu merah. Lo masih inget gak? Itu yang ada lagunya. Itu Depok pertama aja. Itu Depok. Kalau gua taunya kolor hijau. Iya, kolor hijau juga. Buat teman-teman yang nggak tahu kolor hijau, searching ya. Sama pokoknya. Ini apa? Ayah rojak. Rojak nggak tahu. Kalau kita ngeliat dari kacamata positifnya, ini di Depok ini menurut gue visioner gitu loh. Karena semua hal-hal baru ada di sana dan aneh-aneh. Lanjut, berikutnya adalah kan di satu tempat tadi ada yang aneh-aneh. Ada yang nikahan. Iya, ada yang nikahan, ada yang followersnya presiden. Bener, ada yang sinetron viral. Iya. Nah, di bulan yang sama juga ada
kejadian yang mengembarkan dan menjadi berita duka satu Indonesia lah. Benar. Apa itu coba? Itu ada tenggelamnya KRI Nanggala. Betul. 402 ya. Betul, kapal selam ya. Kapal selam itu jadi pahlawan-pahlawan kita yang lagi bertugas itu gugur karena kapalnya tenggelam. Betul. Semoga nggak terjadi lagi ya Semoga di tidak waktu terjadi berikutnya. Nah, tidak terjadi lagi, dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga tetap tabah dan dikuatkan. Nah, sekarang kita udah masuk ke bulan Mei. Nah, di bulan Mei juga lumayan seru nih. Ini nggak kalah penting. Penting dulu. Ini menurut gue ini paling penting banget sih. Lebih penting dari Pilpres. Apa tuh? Yaitu Lucinta Luna hamil. Kalian pasti masih ingat kan? Nggak, sekarang sih gini sih sebenarnya. Gimana? Kan dia viral ya. Iya, ramai. Lucinta Luna loh ini. Iya. Lucinta Luna ya. Iya. Nggak, maksudnya kenapa harus viral sih? Udah pasti bohong. Sudah pasti bohong itu. Nah iya, jadi gua nggak tahu ya gimana itu bisa rame. Tapi sebenarnya itu ramenya bukan gara-gara ini, bukan gara-gara faktanya apa gimana. Cuma gara-gara hinaan-hinaan. Jadi hater. Iya, jadi rame. Jadi kalau maksud gue sih gini ya. Lucinta Luna hamil tuh ya mungkin itu keajaiban biologis. Iya. Ya, keajaiban biologis. Ya, cewek sama cowok sih sebenarnya. Cewek, bro. Ya, pokoknya dia tiba-tiba ngaku hamil lah ya. Betul. Entah hamil apa, gua nggak tahu lah. Yang penting dia ngaku hamil. Tapi sampai sekarang belum lahiran ya? Hah? Belum. Ketelan lagi. Apa digugurin kali ya? Enggak ada. Kalau digugurin sih enggak. Nah iya, berikutnya ada lagi nih, sama masih relate sama COVID-19 juga. Sebuah apa namanya, pusat perbelanjaan yang lumayan besar lah. Oh, Dan ini udah melegenda di Indonesia. Ya. Tapi dia harus gulung tikar gara-gara pandemi. Iya, itu kalau gue sih ya, menurut gue itu tuh kayak dampaknya nggak sih, karena tadinya kan bulan Ramadan nggak boleh pulang. Betul. Banyak yang pulang. Betul. Balik bawa virus. Betul. Virusnya makin banyak. Betul. Terus menyebabkan kita jadi nggak boleh keluar rumah nih, belanja susah apa susah. Nah, salah satu waralaba lah ya, kalau kayak gitu, waralaba supermarket itu dia tutup gara-gara kejadian itu. Bener. Ya gimana ya, cuman ya susah juga sih ya, namanya Iya, nggak ada yang memang. beli. Terus momennya juga ya lagi momen susah semuanya. Iya, semua lagi susah. Terus dengan kan itu sampai 7.000 karyawan tuh di Betul, PHK, di perumahan gitu. Ya kalau ngingat itu semoga yang di PHK, yang dirumahkan cepat dapat kerjaan lagi. Amin. Terus ya, tapi pasti mungkin sekarang gue yakin sih udah pada kerja kalau sekarang. Itu kan kejadian di bulan apa sih? Mei kan? Mei. Udah pasti udah pada kerja lah. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman menghadapi pandemi. Lanjut bulan Juni. Bulan Sekarang kita Juni. masuk bulan Juni. Bulan Juni ini yang salah satu yang rame adalah momen dimana ketika Bli Jerings ditangkap. Tapi lo masih inget gak sih sebenarnya dia ditangkapnya kenapa? Gue sih kurang paham ya, karena gini, sebenarnya gue bukannya kurang paham, gue cuman takut aja gitu. Takutnya takut salah kalau salahnya lucu. Ya coba pemahaman lo gimana yang lo Kalau nggak salah dia itu, jadi kan namanya lagi pandemi kan tadi ada vaksin. Nah dia itu kayak salah satu sosok vokal yang nggak mau divaksin gitu loh. Jadi ada yang bilang COVID konspirasi. hoax, terus yang bilang chips Bill Gates maybe gitu-gitu. Nah dia tuh salah satu yang vokal. Nah mungkin karena udah terlalu vokal ditangkaplah dia. Nah, gitu. jadi sebenarnya dia ditangkapnya bukan gara-gara nggak percaya sama vaksin. Iya. Cuma gara-gara dia sempat ngatain IDI, Ini tuh Ikatan Dokter Indonesia. ikatan dinas. Kan gue udah bilang. Lanjut. Ya itu, jadi gara-gara itu dia ditangkap. Nah, berikutnya ada juga yang nggak kalah rame. Yang satu ditangkap gara-gara nggak mau Vaksin. Nggak percaya COVID. Yang satu lagi nggak ditangkap. Gara-gara nggak ditangkap. Maksudnya dia sama-sama berbahaya juga karena menimbulkan keramaian kan. Apa tuh? ARMY. Bulan Juni itu ada launchingnya BTS X McD. Oh, BTS Meal lah ya waktu itu ya. Kerjasama antara BTS dan Pegadaian. McD. Oh McD. Rame banget sih itu ya. Parah Banget itu yang pas beli. launching itu langsung diserbu gitu kan. Iya, sampai diserbu bukan sama orang cuman sama Gojek. Ojek online. Oh, Gojek sama Grab. Jadi waktu itu tuh banyak banget yang rela-rela buat ngantri, terus banyak banget orang-orang yang nggak mau ribet nyuruh Grab sama Gojek. Tapi kasihannya waktu itu jadi karena ngantri kan ya, namanya pakai Grab pakai Gojek ngantri,
si abang-abangnya ini, si abang-abang ojek online ini jadi nggak dapat orderan lain. Benar, karena dia menghabiskan banyak waktu di satu tempat doang. Nah, lu sempat nyoba nggak? Lu sempat beli nggak? Gua nggak sempet beli, karena gua bukan army juga sih. Iya, kalau gua nggak sempat beli. Kenapa? Gila kebagian. Nah iya, jadi pas hari pertama itu wah ramenya gila banget, sampai antri, sampai berujung ke gerai harus ditutup. Ya banyak banget gerai yang harus ditutup oleh pemerintah karena ya tadi itu malah menimbulkan keramaian. Benar. Jadi gara-gara hal itu beberapa gerai McD harus ditutup. Gitu. Nah itu, masih menyangkut dengan BTS McD. Coba kalau gue tanya, selain rame-rame, selain McD yang lo inget di kepala lo ketika gue ngomongin BTS X McD, apa yang lo inget? Bulan itu adalah bulan pertama kali Popbiz berdiri. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Popbiz waktu itu sempat bikin konten BTS Meal. Iya. Cuman karena takut digeruduk, tidak dirilis. Iya, Gitu. karena pada saat itu Army udah sempat mengancam. Padahal Army cuma 1-2, kitanya udah ciut. Jadi Army udah datang ke kantor kita, udah gedor-gedor pintu, bakar. Ternyata salah alamat. Di Juli ini ada yang ramai di jagat Sosial media. konten kreatoran, youtuberan. Iya, jadi salah satu yang bisa dibilang awal-awal lah, atau mungkin pelopor YouTuber di Indonesia itu salah satunya. Oh iya, bisa dibilang ya, dibilang pelopor ya. Karena dia yang salah satu yang pertama lah di saat orang-orang kayak Deddy Corbuzier masih main-main sulap mungkin. Waktu si siapa Reza Arab masih main game dulu. Masih jaga warnet. Dia udah bikin konten di YouTube ya. Terus Skinny Indonesia. Nah di bulan itu tuh Skinny Indonesia dia nge-state atau dia mengumumin bahwa mereka mau bubar lah ya. Betul. Mereka mau keluar dari YouTube apa gimana sih, bubarnya gini Mas? Iya, mau nggak lanjut lagi YouTube-nya. Bubar untuk kembali nggak sih? Nah itu kita kurang tahu. Tapi nggak sih, sampai sekarang nggak balik ya. Tapi dia masih kolaborasi sama. Iya, kolab. Cuman secara skinny-nya sih nggak ini waktu itu. Jadi kan memang kalau gue di memori gue, Skinny Indonesia itu kenapa sangat, menurut gue emang berpengaruh itu karena mereka kontennya nggak pernah ada yang rata-rata bagus-bagus ya. Iya, niat gitu. Betul. Kan ada tuh yang youtuber yang dia bukan pamer lah ya. Pamer kekayaan. Ulang. Jadi ada youtuber yang dia tuh modal kamera aja, terus apa aja itu dibikin konten kayak daily vlog gitu-gitu loh, terus yang pamer kekayaan, ngeprank gitu-gitu. Nah, menurut gue si Skinny Indonesia ini dia selalu memberikan konten-konten yang berkualitas. Betul. Gitu, kayak waktu itu medley lagu daerah. Benar. Terus battle rap presidensial waktu itu. Nah, banyak lah ya. Pokoknya lebih berkualitas lah dibandingin menjadi pura-pura jadi gembel. Oke, lanjut di bulan Juli ini juga adalah lumayan membuat kita terpukul secara satu Indonesia. Ya, karena itu PPKM ya. Iya, diberlakukannya PPKM yang berlevel-level. Tingkatan-tingkatan yang berbeda. Benar-benar. Jadi benar-benar waktu itu puncaknya kita nggak bisa keluar rumah, di rumah terus gitulah ya. Betul. Jadi tapi waktu itu tuh gini sih, yang gue keingetnya adalah dia tuh kayak dicicil gitu loh. 2 minggu dulu, tadi perpanjang 2 minggu lagi gitu loh. Supaya mungkin tujuan dari pemerintah supaya nggak terlalu banyak yang protes kalau kelamaan sih. Enggak sih. Gue sebagai jubir pemerintah mau menjelaskan ke lu yang anti rezim. Iya. Kenapa dicicil itu karena dia pengen memonitor nanti setelah 2 minggu kira-kira positivity rate-nya nambah atau berkurang gitu. Kalau misalnya masih stagnan atau justru malah nambah, masih diperpanjang lagi. Gitu. Itu benar. Lanjut di bulan Agustus. Iya, Agustus ini. Agustus ada apa tuh? Ada ya event yang ramai, event berapa tahun ya? Nggak tahu. Event Olimpiade. Oh, ini membanggakan lah ya. Ini ada berita senang. Ya, seru, secara event seru dan secara prestasi juga membanggakan untuk Indonesia. Karena di Olimpiade Tokyo tahun kemarin 2021 sebenarnya itu Olimpiade 2020. Cuman diadakannya di 2021 karena kan. ditunda gara-gara Covid. Kita berhasil meraih emas di cabang olahraga
cabur, bulu tangkis, cabang olahraga, bulu tangkis gue nggak seneng banget. ganda putri. Ganda putri, ini apa namanya? Jadi nama atletnya itu Gracia Poli sama Priani Rahayu. Tapi ada yang lain juga kan yang dapat. Tapi nggak dapat emas, yang dapat emas dia doang. Yang dapat lainnya ada dapat perunggu itu si Anthony Ginting. Iya, Selamat. Kalau Anthony Ginting tahu gua. Nah iya, sayangnya dia dapat perunggu. Padahal dia di event sebelumnya dapat emas. Oh, Bukan emas sih, maksudnya juara. juara 1 gitu. Iya. Oh, oke. Lalu selanjutnya itu membanggakan banget ya buat Indonesia. Betul. Waktu itu di tengah pandemi kita lagi ini tiba-tiba ada berita yang cukup membanggakan. Keren. Betul. Nah, yang kedua ini berita masih di bulan Agustus itu adalah akhirnya. Akhirnya apa, Cu? Ini bagus nih dijadikan judul FTV. Preman tobat. Oh, beli jering akhirnya vaksin. Preman tobat, preman icak, Cok. Preman tobat nggak ada deh preman. Jadi kata lo jaring preman, jaring musisi. Kok jadi gua? Enggak, gua nggak bilang. Nah, jadi ada beli jaring nih yang Vaksin akhirnya. Iya, akhirnya vaksin. Nah itu menurut gue sih itu momen sih, karena yang tadinya dia nggak percaya COVID, terus kemudian nggak mau divaksin segala macam bla bla bla, akhirnya istilahnya kalau menurut gue ini perwakilan dari orang yang nggak setuju nggak percaya COVID sih. Betul. Terus akhirnya dia mau divaksin tuh menurut gue thank you banget lah. Beli jering nih akhirnya mau mendukung program pemerintah. Ya. Jadi gimana sebagai jubir pemerintah, ada yang mau disampaikan? Jadi tentunya ini sangat baik sekali ya, karena banyak menginspirasi anak muda yang tadinya tidak percaya sama vaksin, akhirnya Insaf. akhirnya percaya kalau vaksin ini membawa ke Beruntungan. Vaksin membantu penyembuhan, Iya. membantu daya tahan tubuh. dan kalian bisa dapat uang dari vaksinasi. Gue dengar berita gini loh, ada warga mana kemarin itu dia jadi joki vaksin. Iya. Nah itu setelah itu ada lagi berita yang rame. Jadi tadi 2 berita seneng ya, berita bagus ya. Iya. Berita Ini juga seneng kok. Buat para teman-temannya. gimana tuh coba? Jadi ini tentang berita si koruptor bansos Oke. yang meminta keringanan hukuman. Oh, ini nyenengin juga. Sebenarnya yang jadi masalah bukan keringanan hukumannya ya, kan wajar-wajar aja kan orang misalnya dapat hukuman pengen dapat hukuman yang ringan, Benar. Tapi yang mengherankan dan membagongkan adalah alasannya. Alasannya? Alasannya adalah karena dia capek dihujat. Jadi gini ya. Jadi si tersangka korupsi bansos ini itu dia tuh minta dibebasin karena dia ngerasa udah dapat hukuman sosial, udah dibully, udah dihujat, makanya dia minta bebas. Ini mau beropini pribadi nggak lu? Nggak usah. Gua aja. Kalau dihujat tapi dapat duit banyak juga usah mau pasti. Gue no comment lah kalau itu mah. Nih gua doang dong yang ditangkap. Terlalu ini sih udah terlalu epic banget. Iya, itu alasannya. Iya. Nah kali ini di bulan September itu ada ini adalah idola lu yang akhirnya bebas dari penjara. Siapa, Jo? Saiful Jamil. Oh. Jadi si Bang Saiful Jamil ini waktu itu dia baru bebas lah ya atas hukumannya. Dia habis menjalani hukuman untuk pelecehan seksual ya kalau nggak salah seperti ini. Iya kan, pelecehan seksual kan. Bener. Lupa gue beritanya. Bantuin gua, Cok. Bantuin gua. Iya, Jadi waktu itu pelecehan seksual dia bebas. Yang bikin rame karena waktu itu dia itu disambut, dikalungin bunga, diarak juga. Diarak. Baik lagi ke penjara. Enggak, jadi waktu itu dia disambut banget. Nah, kenapa dia viral itu karena itu disambut, dan kedua itu dekat banget sama kejadian medali emas Olimpiade. Jadi kayak dibandingin gitu loh. Betul, yang harusnya dikalungin tuh ini yang berprestasi, kok yang kayak gini yang napi kok malah dikalungin waktu itu gitu. Terus sempat juga sampai diboikot di TV-TV. Banyak yang nggak setuju juga kalau dia tampil di TV gitu. Berikutnya adalah ini di dalam dunia olahraga. Oke. Itu adalah transfer sepak bola. Yaitu yang rame itu Cristiano Ronaldo. Celurit. Cristiano Ronaldo pindah ke Mang Ujang. Manchester United. Anda digeruduk Manchester United Anda. Ronaldo balik lagi ke Manchester United. Nah, sedangkan rivalnya dia sama juga keluar dari Liga Spanyol, tapi dia bukan pindah ke Liga Inggris.
melainkan dia pindah ke Liga Prancis. Oh, PSG, Paris Saint-Germain. Yoi. Jadi yang Ronaldonya balik ke MU, dia dari Juventus ya, waktu itu jadi Juventus juga. Ya, dari Itali ke MU. Terus kemudian Messi dia malah keluar ya dari Spanyol ke Prancis. Tapi lu waktu itu kan ada kejadian gini ya. Jadi orang kalau di levelnya Ronaldo itu apapun yang dia lakuin ngaruh cuy sama dunia cuy. Kenapa tuh? Yang waktu itu ini loh yang dia ngegeser Coca-Cola. Oh iya. Ya, perkara geser doang nih, perkara geser ada botol Coca-Cola digeser. Nah, sahamnya turun nih. Iya cuy. Kita mau ngegeser apa juga mau geser rumah. Kita bisa juga sih. Geser apa? Geser kursi pemerintahan. Katanya lu jubir pemerintah. Katanya lu jubir pemerintah, Cuk. Itu dijamin rame lah. Itu yang rame di sini doang. Di keluarga kita, Cuk. Jangan. Jadi buat teman-teman geser Coca-Cola enggak apa-apa. Tapi jangan geser kursi pemerintahan. Nah, itu. Iya, tapi itu dari luar negeri. Betul, kalau dari dalam negeri dan masih dicabor sepak bola juga nih. Cabang olahraga nggak tahu kok. Nggak terbiasa sih cabur. Iya, cabor sepak bola dalam negeri ada yang ramai juga. Ya, ada yang ramai juga. Artis-artis yang banyak membeli klub bola. Ya, mulai invest ke arah sana lah ya. Jadi waktu itu yang coba ada apa aja sih sebenarnya? Waktu itu sih yang gue inget ya. Yang gue inget itu ada Atta Halilintar, dia beli yang dari Pati. Iya. Dari Pati itu namanya PS Pati. Chris Pati. Waduh, PS Pati itu ya pokoknya ya sepak bola Pati dari Pati. Coba Pati di Jawa mana? Jawa Tengah. Oh iya. Jadi Atta Halilintar beli PS Pati, Raffi Ahmad beli Cilegon. Betul. Terus waktu itu juga ada Kaisang beli Solo. Ya, persis. Ya, jadi artis-artis sih udah mulai masuk ke investasi yang itu juga sih. Betul. Semoga jadi makin seru gitu ke sepak bola. Kan siapa tahu ntar Ronaldo ke Indonesia di usia 45 atau 50. Ronaldo Wati kan? Udah nggak ada, Cuk. Udah nggak ada, Cuk. Iya, ya? Udah menikah. Waduh. Ya, siapa tahu kan nanti Ronaldo datang ke sini. Di akhir bulan September itu ada berita yang mencuat juga adalah tentang data vaksin bocor. Waktu itu data vaksin bocor itu sempat menggemparkan juga karena sampai data-data Pak Presiden Jokowi juga ikut bocor, cuy. Benar, sampai nomor-nomor KTP-nya bocor. Ya, nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita emang belum siap untuk teknologi seperti itu. Nah, kita sih berharap kedepannya banyak improvement lah ya. Betul. Supaya data kita terlindungi. Nah, di Oktober ini ada event lagi. Cabur. Kalau yang bulan Agustus itu kan ada Olimpiade Tokyo ya. Yoi. Kalau di Oktober ini adalah semacam pesta olahraga nasional. Oh, okay. Makanya dinamakan PON, kan olahraga nasional. Diadakan di Papua. Tadi sebenarnya si Usam itu nggak mau bahas PON Papua. Gua nggak mau bahas PON Papua, tapi Usam excited banget karena udah diadainya di Papua gitu. Benar, ya itu tadi benar. Maksud gua PON Papua ini menarik karena pertama excitement orang sama olahraga tuh masih tinggi gara-gara Olimpiade. Oh, momennya pas. Pas. Dan kedua juga dia diadakan di Papua. Jadi orang tuh banyak yang sebelumnya nggak tahu Papua kayak gimana. Dan dengan diadakannya perhelatan olahraga yang bukan lumayan sih, malah menurut gua terbaik lah nasional di Indonesia dan diadakan di Papua. Nah, nama Papua tuh jadi keangkat banget. Apalagi dengan upacara pembukaannya yang sangat berbau etnis Papua. Oh iya gitu? Jadi menurut gua itu keren banget sih. Gue sebagai juru bicara pemerintah sangat mengapresiasi Pak Prabowo. Di pertahanan, Cuk. Gue sebagai juru bicaranya Beli Jering. Lanjut. Nah di bulan Oktober juga ada nih. Masih berbau-bau Arab nih. Karena rilisnya solo albumnya, single apa album ya? Single siapa, Cuk? Lisa. Arab, katanya Arab. Udah tahu Lisa dari Thailand. Enggak bener, Lisa dari Thailand, Cuk. Jangan main-main sama fans K-pop, Cuk. Karena nama panjangnya Lisa juga ini. Siapa? Lisa Nur Hidayat. Lisa Manoban. Dia itu orang Thailand, Cuk. Thailand nama Filipina nih. Thailand. Dia tuh anggotanya Blackpink juga, temennya Rose tadi. Temennya Iya, mohon maaf ya. K-popers. Pokoknya Army Bling Usam.
Army Bring Usam pokoknya. Jadi dia ngeluarin single solo juga. Ada 2 lagu, Lalisa juga sama Money. Sebenarnya sih Rame itu ya? Rame karena viral juga kan, udah ditunggu-tunggu gitu lah. Benar. Tunggu banget. Lanjut bulan November ada ditemukannya varian COVID-19 yang baru. Oh, Jadi sebelumnya kan, untuk recap sedikit, sebelumnya itu selain COVID-19 awal yang ditemukan di Wuhan, ada lagi beberapa varian. Tapi yang terkenal itu sebelumnya varian Delta. oke. Terus? Nah, di bulan November kemarin itu ada varian baru yang terkenal karena tingkat penyebarannya yang jauh lebih efektif dibandingkan varian Delta, yaitu namanya Omicron. Iya, jadi itu pertama ditemuin di Afrika, kalau nggak salah Afrika Selatan deh. Oh, gue pikir terkenalnya karena namanya unik. COVID itu belum selesai. Ya, iya. Harus tetap jaga diri, jaga sikap, Iya. sama jaga omongan ke pemerintah. Setelah ditemukan Omicron, ada lagi yang rame di dunia pendidikan. Oh, ini yang hobinya Usam, yaitu Anjing. kekerasan seksual di kampus. Waktu itu rame. Jadi ceritanya kalau nggak salah ada yang lagi bimbingan buat skripsi, terus dosennya minta bibir. Emang iya? Iya, diminta gitu bibirnya dia. Waktu itu kekerasan seksual lah ya, lagi rame. Iya, Nah, waktu itu ramenya terus jadi banyak yang belain lah. Terus karena memang ternyata di luar sana banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu yang nggak diangkat, Sam. Betul. Dan ini ironinya ya di dunia pendidikan gitu, di tempat yang seharusnya terlindungi dan paling aman lah. Paling aman dididik gitu. Jadi kan kalau kita anak-anak muda kayak gua nih, Usam sih udah lulus. Kalau kayak gua kan ngabisin hari itu di kampus. Iya, sama gue juga sih. Gue apalagi kan aktif di kegiatan-kegiatan keorganisasian. Makanya lu sekarang jadi jubir pemerintah. Karena waktu jadi mahasiswa gue orasi menjilat. Dapat kursi. Baru tadi gue bilang harus jaga-jaga omongan, cuy. Nah, itu kekerasan seksual di kampus ya sebenarnya ini udah lumayan berkali-kali terjadi ya. Iya, cuman waktu itu rame banget karena intinya dari sosial media kan semakin kesini semakin lebih gampang viral. Ya, jadi waktu itu sampai ya pokoknya kita berdoa sih semoga ini cepat berhenti ini karena kita nggak ini banget lah ya, ini kita namanya perilaku kayak gini nggak boleh. Tobat ya bro. Next itu ini rame juga masih terkait sama COVID. Idolanya Usam. Anjing gue aja nggak tahu. Ya itu adalah selebgram artis lah. Ya ini enggak sebutannya namanya Rahel V-nya. Oh iya. Jadi Rahel V-nya waktu itu kabur dari isolasi. Apa sih itu namanya? Karantina. Dari karantina. Dia kabur dari karantina. Karantina yang seharusnya di karantina. Pokoknya seharusnya di karantina beberapa hari gitu. Jadi waktu itu kan dia lagi ada launching brand sama teman-teman artis yang lain, cu. Ke Amerika. Ke Amerika, baliknya dia harusnya karantina dulu jadi enggak. Benar. Gitu. Nah, ramenya karena dia habis itu update lah, dia lagi pesta-pesta dia rame juga gara-gara update ketemu sama keluarganya. Iya. Nah, orang-orang netizen nih kan pada ini ya. Kok nggak ini sih kok nggak di karantina? Pada detektif gitu. Iya. Jadi pada tahu. Jadinya misalnya lah ini perasaan ini orang kemarin baru nyampe tahu-tahu udah di rumah aja gitu. Nah, karena harusnya karantinanya 10 hari kalau nggak salah. Benar. 7 hari. Pada saat itu ya sekitar 7 hari apa 10 hari gitu kan. Ya, ramenya. Tapi sekarang sekarang sih dia udah sekarang jadi kasus kan. Iya, jadi kasus. Tapi kan kemarin udah disidang, akhirnya dibebaskan. Tak jadi tahanan kota apa gimana gitu deh. Iya, karena dia dinilai sopan dan kooperatif pastinya dan mengakui kesalahan. Dan pastinya apa tuh? Uangnya banyak dong. Nah, Desember ini adalah bulan terakhir. FYI aja. Yang Desember udah pasti bulan terakhir. Kali aja dia nggak tahu, bulan apa tuh Desember? Nggak ada lah, bulan terakhir udah pasti. Nah, Desember itu ada lagi-lagi berita duka di Indonesia. Tapi ini sebenarnya biasa sih terjadi di akhir-akhir tahun tuh pasti selalu. Emang iya? Iya. Emang iya? Gue nggak nandain loh. Bencana alam. Nah, kebetulan Desember kemarin ada bencana erupsi Gunung Semeru dan sempat ada gempa juga di NTT. Oh iya, itu kita turut berduka cita ya. Maksudnya semoga saudara-saudara kita yang di sana tabah, terus bisa cepat kembali recovery lah. Betul. Tapi yang lucu, ada yang syuting di sana, Nah, jadi itu dibalik kesedihan kita ya atas bencana alam, terus korbannya juga lumayan. Iya. Malah ada yang syuting. Iya, itu sama aja kayak ngonten gak sih?
Iya konten. Iya kan konten di sana gitu sok-sokan. Tapi kontennya bukan bikin berita ya. Iya, ini malah konten bikin sinetron. Jadi Iya, ada iya. salah satu sinetron yang syuting di sana tuh sempat dihujat juga sih sama netizen. Benar, sempat ramai kemarin. Iya, mungkin dia mikirnya, oh, gua irit ini nih, irit apa namanya, irit biaya produksi. Iya, karena udah natural kan. Natural, jadi lain kali buat sutradaranya sih kalau tips aja gitu ya. Kan Betul. ini tadi meletus Gunung Semeru. Betul. Jadi lu syuting pas meletus, dar gitu lu di atasnya cuma biar live. Hemat sih ya, boleh-boleh aja hemat. Iya, tapi kurang live harusnya pas meledak dar gitu. Nah, Jadi kena abu juga abu beneran. Yoi. Lanjut ke di akhir tahun biasa acara apa? Oh, tahun baruan. Iya. Enggak sih, akhir tahun. Yoi. Staycation. Waduh. Iya, nah jadi Desember dan baru kemarin ini yang ramai adalah tentang diadakannya pembatasan tahun baru. Oh, jadi acara-acara tahun baru nggak terlalu di Mengingat kasus COVID masih ada dan dikhawatirkan bakalan naik lagi setelah ada event-event besar seperti tahun baru, sehingga kami sebagai pemerintah mengeluarkan peraturan. lu balik lagi jadi jubir ya? Oh, si content creator tadi mana? Akhirnya kita mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi perayaan acara tahun baru sehingga tidak ada kerumunan. Iya, jadi seperti kata Bapak jubir pemerintah, Terima kasih. jadi itu dibatasin. Tapi sama aja menurut gue. Kenapa? Karena tahun baru aja jadi di kamar. Pokoknya tujuan pemerintah keren. Betul. Pemerintah keren. Saya suka pemerintah. Kami cinta pemerintah. Nah, itu Desember lah ya. Sama Iya, kemarin yang baru-baru banget adalah Indonesia kalah itu. Benar. Kalau menurut gue sih ya, itu mainnya udah bagus. Tinggal dikembangin. Waduh. Jadi gue sebagai pengamat bulu tangkis. Bungkus loh ya. Kok bungkus? Pengamat bulu tangkis. Ya, maksud gue itu udah bagus sih. Jadi jangan sampai ntar udah kalah turnamen terus dipecat gitu pelatihnya gitu, Sam. Jadi biarin dulu tuh pelatih orang Koreanya. Benar. Karena dia senegara sama Blackpink kan. Bagus. Pendukungnya juga banyak kan. Army pasti otomatis pada ngedukung semua. Buat Army, Blink, nih Usam. Oke, itu tadi dia recap kita di tahun 2021. Mungkin nggak semua kejadian ya. Kita bisa bawain, kita bisa obrolin. Benar. Teman-teman kalau ada apa namanya momen-momen yang kalian ingat di tahun 2021, kalian boleh komen di bawah. Betul. Share apa aja kejadian yang menurut kalian. Sebenarnya nggak harus kejadian viral sih ya. Iya, apapun yang menurut kalian di 2021 tuh Di hidup kalian tuh bermakna banget gitu. Yoi, Mungkin harus. ada yang gagal nikah, ada yang cerai misalnya. sempat viral juga tuh yang datang ke nikahan mantan. Iya, mungkin ada juga yang dibungkam pemerintah. Nah, itu kalian bisa komen di bawah dan bisa share ke kita. Tentunya kita nggak bakal membantu sih. Iya, kita butuh komen lah Iya, buat naik. kita cuma buat lihat aja, wah. Ada komen. Ada komen. Gue juga nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian buat terus follow kita di Instagramnya popbiz.culture @popbiz.culture. Kemudian kita juga punya podcast. Betul. Usam dari podcast Galis, Instagramnya. Podcast segaris juga. Gue dari podcast Lovejig, Instagramnya Lovejig Podcast. Podcastnya bisa didengerin di Spotify, Rook sama Apple Podcast. Yoi. Kalau gitu kita tutup dulu. Gue Vian. Gua Usam. Bye bye.